Shalom adik-adik, hari ini kita mau mulai ibadah. Kita siapin hati kita duduk yang manis, kita teguhkan hati kita mau masuk ke lagu pujian yang pertama, yaitu Bapakku Datang. Adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Tuhan pimpin, semoga ibadah kami berjalan lancar. Tuhan campur tangan atas ibadah ini. Semoga kakak-kakak di sini bisa membimbing adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Siapa di sini yang mau bernyanyi buat Tuhan? Aku. Kak Delvi, Kak Desi, siapa lagi? Bagi adik-adik yang mau bernyanyi, melompat dan memuji nama Tuhan, mari bangkit berdiri. Kak Desi ajak ya. Tapi sebelumnya, kita mau yel-yel dulu. Jam. Kak Delvi, kita yel-yel yuk. Ya yuk. Yuk, gerakannya ya. ya. Semua ya, ikutin Kak Desi dan Kak Delvi. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Wah, Kak Delvi, kayaknya masih ada yang belum semangat nih. Iya nih, kayaknya satu kali lagi deh. Coba deh Kak Delvi yang ajakin deh. Ayo kita semangat yuk. Kita jam. Yuk. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Yeah. Adik-adik luar biasa ya, masih ingat gerakan jam. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi buat Tuhan. Kita mau bernyanyi, kasih Yesus indah, indah, oh indah.
indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan adik-adik, dan sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Masih ingat kan minggu yang lalu apa ceritanya? Semoga hari ini adik-adik juga diberkati ya. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi pujian dulu, yaitu firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo Sobat Kids, jumpa lagi di acara kesayangan kita, Jam Kids. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Walau tampilannya agak berbeda, karena masa PPKM ini kita semua diminta untuk melakukan semua kegiatan di rumah. Tapi tidak mengurangi semangat kita mendengar firman Tuhan ya. Yuk Sobat Kids, Kakak Novi mau ajak untuk kita berdoa dulu yuk. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti isi hati Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mencintai Tuhan, yang semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Berkati kakak sekolah minggu yang membawakan firman Tuhan, biar setiap perkataannya menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sobat Kids, hari ini kakak mau cerita tentang satu tokoh Alkitab yang pasti teman-teman juga sudah sering dengar ya, yaitu Yakub. Nah, kisah Yakub ini sangat terkenal sekali di Perjanjian Lama. Masih ingat dong ketika Yakub menipu ayahnya Ishak untuk mendapatkan berkat dan hak kesulungannya. Begitu marah kakaknya, Esau mengejar Yakub dan ingin membunuh Yakub. Mamanya Yakub sangat khawatir, Ribka sangat khawatir kalau anak kesayangannya akan celaka. Maka dia menyuruh Yakub untuk pergi ke rumah Laban, yaitu pamannya. Yakub pergi seorang diri meninggalkan rumahnya dan menuju ke rumah Laban, yaitu di Haran. Ketika sampai di sana, dia tidak tahu di mana rumah Laban. Dia bertanya ke para gembala, apakah kalian tahu di mana rumah Laban? Itu anaknya. Mereka menunjukkan anaknya Laban, yaitu Rahel yang saat itu sedang mau mengambil minuman untuk domba-domba yang digembalainya. Yakub melihat, Rahel sedang kesulitan karena sumurnya itu tertutup oleh batu. Yakub membantu untuk memindahkan batu itu sehingga memudahkan Rahel untuk memberikan minuman kepada domba-dombanya. Setelah Rahel memberikan minum kepada domba-dombanya, Yakub bercerita bahwa dia adalah ponakan dari Laban. Dia bercerita kisah tentang bagaimana Esau mengejar dia. Dia menangis sangat keras kepada Rahel, dan Rahel juga sedih melihat keadaan Yakub. Dia memberitahu ayahnya bahwa ini adalah anak Ribka, ini adalah saudara kita ayah, ponakanmu. Laban sangat senang melihat Yakub datang ke rumahnya, dan Yakub diperbolehkan untuk tinggal bersama dengan Laban. Lalu apa yang terjadi? Yakub itu tidak santai-santai Sobat Kids. Dia tidak cuma sekedar makan minum di rumah Laban, tapi dia bekerja. Selama dia bekerja, dia jatuh hati dan sayang kepada Rahel. Dia melihat Rahel cantik wajahnya, baik kelakuannya, dan juga matanya sangat indah. Yakub sangat sayang kepada Rahel. Yakub berkata kepada Laban, "Laban, aku sangat sayang kepada anakmu Rahel. Bagaimana supaya aku bisa menikahinya?" Laban meminta untuk Yakub bekerja kepadanya selama 7 tahun lamanya. Yakub menyanggupi, "Baik, aku akan bekerja untukmu selama 7 tahun demi menikahi Rahel." Laban mempunyai 2 orang anak, yaitu Lea dan Rahel. Nah, karena Yakub sangat sayang dengan Rahel, dia bekerja dengan sangat rajin. Tuhan melihat kerajinan Yakub, dan Tuhan sudah pernah berkata juga bahwa Yakub akan diberkati dan juga keturunannya.
Yakub rajin bekerja dan membuat Laban sangat tambah kaya. Nah, oleh karena itu Laban juga sangat sayang dengan Yakub. 7 tahun sudah berlalu. Akhirnya Yakub dinikahkan oleh anaknya Laban, salah satu anaknya Laban. Ketika pagi hari Yakub terbangun, dia sangat senang, akhirnya aku sudah menikah dengan Rahel. Namun Sobat Kids, apa yang terjadi ketika dia melihat, loh, bukan Rahel, ini Lea, ini kakaknya Rahel. Yakub merasa tertipu oleh Laban. Aku ditipu oleh Laban. Sudah 7 tahun aku bekerja untuknya, tetapi bukan Rahel yang diberikan, melainkan kakaknya Lea. Yakub marah kepada Laban. Dia marah. Laban, kenapa kamu melakukan ini? Aku tidak pernah berbuat curang kepadamu. Lihat, kekayaanmu bertambah. Aku rajin bekerja. Tetapi mengapa engkau memberikan Lea kepadaku, bukan Rahel? Aku marah sekali, kata Yakub. Laban berkata kepada Yakub, di sini tradisinya tidak boleh adiknya duluan yang menikah. Harus kakaknya dulu. Jadi kalau kamu mau menikah dengan Rahel, kamu harus bekerja lagi selama 7 tahun. Yakub ditipu oleh Laban. Tetapi pernikahan sudah terjadi. Dia tidak mungkin meninggalkan Lea. Akhirnya Yakub bertekad lagi. Baik, aku akan bekerja lagi untukmu selama 7 tahun. Karena Yakub berjanji akan menikah, akan bekerja lagi selama 7 tahun. Laban mengizinkan Rahel seminggu kemudian menikah dengan Yakub. Yakub bahagia, tapi Yakub juga menepati janjinya. Dia bekerja lagi 7 tahun lamanya untuk Laban. Yakub sangat sayang kepada Rahel, tapi Tuhan melihat Lea walaupun tidak disayang oleh Yakub, Tuhan mengasihi Lea. Tuhan memberikan keturunan kepada Lea. Lea memiliki 4 orang anak pada mulanya, dan Rahel tidak bisa memiliki anak. Rahel sangat sedih. Nah, kelanjutannya Sobat Kids nanti akan ada di minggu depan. Tapi lewat hari ini kita belajar satu hal. Bagaimana Tuhan menyertai Yakub. Walaupun di tengah kesalahannya dia sudah berbuat dosa karena telah menipu ayahnya dan menipu Esau, dia sudah menanggung akibatnya. Dia pun juga ditipu oleh Laban. Tetapi coba adik-adik lihat bagaimana ketekunan dia bekerja dengan Laban. Walaupun dia sudah dikhianati Laban, dia tetap melakukan bagiannya dengan baik. Tuhan melihat kesungguhan hatinya untuk berubah. Yakub bekerja dengan keras. Yakub juga jujur sehingga apapun yang dia perbuat itu dibuat berhasil. Yuk adik-adik, kita mau belajar kerajinan dari Yakub. Adik-adik, di tengah pandemi ini semuanya situasi di rumah. Kak Novi juga sadar, pasti adik-adik bosan nih Kak, semuanya online, kita gak bisa main, gak bisa keluar rumah, aku bosan, males belajar. Nah, itu godaannya, kita jadi males belajar. Padahal adik-adik tahu sendiri, kita belajar itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, untuk masa depan kita. Nah, kalau kita sudah datang rasa malas itu, kita harus lawan. Tidak, aku mau jadi anak yang lebih baik, aku mau sukses, aku mau jadi berkat. Karena lewat kita, kepintaran kita, nanti kita bisa memberkati orang lain. Contoh yang paling nyata, lihat dokter itu tidak mungkin di awal baru lahir langsung tiba-tiba besar jadi dokter. Tidak, dia penuh dengan tahun-tahun yang panjang belajar. Dia bergadang malam, dia belajar baca buku ini itu, dia harus praktek koas, diomel-omelin. Wah, pokoknya panjang sekali. Tapi lihat, lewat kemampuan dia, kepintaran seorang dokter, sekarang bisa menyelamatkan seorang nyawa, bisa menyembuhkan orang lain. Yuk kita mau sama-sama jadi berkat.
dengan segala kemampuan kita. Mungkin di sini ada yang pintar bermain musik, ada yang bisa olahraga atau apapun, semua yang kalian bisa kita manfaatkan dengan baik. Satu tujuannya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu gampang adik-adik. Kita jadi anak yang baik, anak yang mengasihi Tuhan, anak yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hanya itu saja. Yuk, kita semua mau berubah. Hari ini dari kisah Yakub kita banyak belajar. Mari Kak Novi mau ajak adik-adik untuk berdoa. Tutup mata, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami belajar dari Yakub. Dia bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat. Dia tetap bekerja dengan rajin, jujur, dan dia melakukan bagian dengan baik. Dan Tuhan yang menolong dia. Tuhan juga tolong kami supaya sebagai anak, sebagai murid, kami mau melakukan bagian kami dengan baik. Kami mau rajin belajar Tuhan. Kami mau dengar-dengaran dengan papa mama. Kami mau taati firman-Mu. Cuman satu kerinduan kami. Kami jadi anak-anak Tuhan yang senangkan hati-Mu. Tuhan, kami tahu situasi sekarang sedang sulit. Apalagi nanti hari-hari ke depan. Mungkin kita tidak tahu Tuhan. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan menyertai orang-orang yang mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Tuhan menolong orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan jadikan kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami bisa memberkati orang lain. Bisa jadi berkat bagi keluarga kami, papa, mama, dan orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik sudah memuji memuliakan Tuhan dan juga sudah mendengar firman Tuhan ya. Nah, pagi hari ini kakak juga akan membawakan ayat hafalan. Ayat hafalan pagi hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 2 yang berbunyi, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Sekali lagi ya, kakak ulangin ya. Firman Tuhan ayat hafalan diambil dari Galatia 6 ayat 2 yang berbunyi, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Adik-adik, tolong dihafal. Setelah dihafal, adik-adik boleh kirim ke kakak-kakaknya melalui WA ya. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini adalah Galatia 6 ayat yang kedua. "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam kitab Galatia 6 ayat 2 yang berbunyi, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Terima kasih, God bless you. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Galatia 6 ayat 2. Demikian firman Tuhan, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Terima kasih, Tuhan memberkati. Ibadah pagi hari ini sudah selesai. Kakak akan tutup di dalam doa. Yuk sama-sama yang berada di rumah, kita tutup mata, kita lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu dan juga mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, Kau berkati adik-adik kami yang di rumah Tuhan Yesus. Kau berkati, Kau berikan mereka kesehatan yang baik Tuhan Yesus. Dan juga Kau berkati kedua orang tua mereka. Berikan kedua orang tua mereka juga kesehatan yang baik Tuhan Yesus. Kau juga berkati kakak-kakak kami yang ada di rumah semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau yang menjagai kami, Kau yang melindungi kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu saja Bapa. Terpuji syukur padamu Bapa. Haleluya. Yang percaya katakan amin.